Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kalian, kita sekarang akan membahas tentang terkait dengan hukum badan usaha. Hukum badan usaha yang dimana dalam hal ini ada beberapa secara definitif yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah, apa itu usaha? Usaha adalah setiap tindakan atau perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Laba. Iya, baik. Coba dibaca ulang. Ini Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. baik, bagus. Umum, bagaimana inti yang maksudnya usaha ini, apa hakikat daripada usaha ini umum? Untuk memperoleh laba, Jadi hakikatnya bahwa usaha itu adalah bagaimana umum? Hakikat usaha itu adalah memperoleh keuntungan. keuntungan atau laba. Oke, bagus. Terus selanjutnya, coba umum baca. Pengusaha adalah Usaha menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat dan terus-menerus dan menggiurkan kerja serta berkehidupan negara keuntungan. oke, baik. Jadi perbedaan yang lain adalah pengusaha adalah setiap orang yang atau persekutuan. Ini apa yang dimaksud dengan persekutuan? Kerja sama. Ya, sama atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Itu perusahaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat apa rentetan-rentetan yang dimaksud dengan perusahaan, ada beberapa hal. Yang pertama, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus itu merupakan perusahaan. Ya. Terus setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita bicara tentang usaha, semua strateginya adalah mencari suatu keuntungan. Nah, kemudian itulah kemudian pentingnya saudara-saudara sekalian Anda pelajari kemarin itu terkait dengan ekonomi Pancasila. Bahwasanya keuntungan yang diperoleh itu tidak semerta-merta keuntungan itu untuk kepentingan sendiri atau perusahaan sendiri, tapi juga adalah ada kepentingan kita untuk membangun negara ini. Dalam hal ini adalah mencoba untuk tetap mengeluarkan pajak. Tujuannya untuk pembangunan sosial. Nah, terus apalagi ya yang dimaksud ini setiap bentuk, Y. coba lanjut, setiap bentuk usaha Setiap bentuk usaha yang menjalankan hidup, setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Oke, lanjut lagi. Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan dalam badan usaha untuk yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Terus lagi. Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba bagi diri sendiri, bagi individu. Apa makna yang Anda bisa lihat dari situ ini? Intinya menjalankan sebuah perusahaan itu tujuan utamanya mencari keuntungan. Oke, baik. Intinya bahwa pengusaha perusahaan itu strateginya kita adalah mencari keuntungan. Nah, terus kemudian itulah saya kembali lagi bahwa kita harus setback ke belakang
untuk melihat keuntungan seperti apa yang dimaksudkan di sini. Apakah murni yang keuntungan diperoleh itu kemudian kita dapatkan perusahaan? Inilah kemudian adanya pajak, adanya PPh, ada PPN. Saya pikir saudara-saudara sekalian, Anda sebagai orang ekonom paham lah gimana itu modelnya PPh, PPN. Nah, di sini ada Anda lihat bahwa ada yang bersifat badan usaha, ada yang bersifat badan hukum. Nah, kalau misalnya badan usaha atau berbadan hukum misalnya antara lain seperti perseteruan terbatas, kemudian koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Perseteruan terbuka dan perum misalnya. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain seperti perseorangan, persekutuan perdata, macap, firma persekutuan komenditaire, CV, persekutuan komenditaire. Itu artinya pandangan-pandangannya membedakan antara badan usaha dan badan hukum. Nah, sekarang kita lihat apa unsur-unsur daripada perusahaan itu. Yang pertama adalah apa ini? Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap. Nah, di sini gambarannya bahwa ada sesuatu kegiatan yang dilakukan secara tetap dan itu continue. Continue, tidak apa istilahnya begini. Jenis usahanya itu continue. Kalau penjual apa namanya toko bangunan ya terus-terus ke toko bangunan, dia tidak mencoba untuk menggonta-ganti, besok jual toko bangunan, besok lagi jual apa namanya bahan campuran, kemudian berubah lagi misalnya jual lagi tomat, besoknya lagi jual baju, enggak seperti itu. Jadi dia mencoba untuk continue dan terus dia fokus gitu dia. Satu tujuan di. Iya betul, dia fokus pada tujuan. Nah itu ciri-cirinya ya, itu unsur-unsurnya untuk dikatakan sebagai suatu usaha. Kalau misalnya kita di kampung kan lain ya, kalau misalnya Anda pergi di Pinrang itu, di Tepo atau di Bila itu kan mungkin besok hari ini dia jual pisang, ya besok lagi apa namanya jual lagi tomat, besok lagi jual lagi cabe gitu. Karena itu masyarakat di kampung, ada namanya di Kampung Bila di apa namanya di Benteng itu kan pasar apa sih namanya di situ? Pasar kaget. Itu kalau Anda ke situ menyeberang itu pasar kaget pagi-pagi hari Minggu itu banyak sekali banyak sekali pasar. Maaf, banyak sekali orang yang transaksi di situ. Tapi pas muncul matahari langsung hilang semua. Nah, tinggalkan semua pasar itu namanya pasar kaget. Pasar kaget. Iya, terus terang-terangan ada maksudnya ada label gitu, ada labelnya yang memang alamatnya, yang mana yang dimaksud ukuran terang-terangannya, ada logonya, ada namanya, ada alamatnya, ada tempatnya, ada bahkan di dalam perusahaan itu dapat saja di sana di dalam saja ada strukturnya. Nah, apalagi diadakan pembukuan, ya tentu inilah kemudian pentingnya saudara-saudara sekalian di kalau tidak salah itu kan di akuntan ya, jurusan akuntan itu terkait dengan pembukuan keuangan, pembukuan usaha laba dan lain sebagainya itu. Tujuan mencari keuntungan, lagi-lagi kita berada pada posisi adalah mencari keuntungan. Laba. Ya laba. Adanya bentuk usaha yang jelas. Ya ada usaha yang jelas. Kalau misalnya suatu perusahaan tidak jelas usahanya, nah inilah kemudian tidak bisa secara teori ya, secara teori. Tapi ingat, ini secara teori. Jelas maksudnya itu karena ada juga usaha itu tidak jelas. Maksudnya itu tidak jelas, tidak nampak. Jadi tidak jelas maksudnya itu bukan berarti harus nampak. Karena ada juga perusahaan tidak jelas. Misalnya perusahaan yang terkait di bidang apa namanya itu yang trading apa gitu ya. Itu kelihatan enggak kelihatan tapi dia ada. Nah, misalnya YouTuber itu mungkin dalam kantornya mereka tidak ada tapi sesungguhnya ada dalam bentuk nyata. Cuman tidak jelas apa yang dilakukan. Jadi kan tidak bisa dipersepsikan sekarang apalagi dengan era transformasi hari ini tidak bisa dipersepsikan bahwa perusahaan itu adalah berbentuk suatu badan usaha yang betul-betul nampak dan kelihatan. Unsur-unsur itu saudara-saudara sekalian harus pahami terkait dengan perusahaan. Apalagi bentuk-bentuknya. Tadi unsurnya ada bentuk yang perusahaan itu berbentuk perseroan atau persekutuan dagang, ya. Ada berbentuk persekutuan perdata. Ada berbentuk persekutuan firm, ada persekutuan komunitaire CV, ada yayasan, ada perseroan terbatas PT, ada koperasi, ada perusahaan negara, ada perusahaan daerah. Ada perusahaan daerah. Ada yang biasa disebut dengan Prusda.
perusahaan negara itu seperti apa contohnya? Umum, BU, ini PLN, BUMN, PLN, ya. PLN, Kemudian apa sih namanya? Pertamina, ya. yang Pertamina. Nah, kemudian kalau kita di pelabuhan adalah kita jumpai misalnya Pelindo, itu BUMN semua itu. Nah, disitulah kemudian yang materi sebelumnya pernah saya coba gambarkan bahwa beberapa kalangan dan saya juga bersepakat untuk itu bahwasanya apakah negara ini layak atau pantas untuk kemudian mengelola yang namanya usaha. Apakah tidak lebih bagus kemudian negara itu mencoba untuk memberdayakan masyarakat, korporasi untuk kemudian bekerja sama dan mereka yang lakukan, jangan dia sendiri. Karena negara kan punya kuasa, masa dia regulator sekaligus dia adalah apa namanya operator. Nah, itu saya jelaskan kemarin di materi sebelumnya. Saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Nanti Anda saudara-saudara buka yang terkait dengan itu. Pendirian perusahaan, satu, pendirian perusahaan persekutuan dagang. Pendirian perusahaan dagang itu yang pertama pada umumnya pendirian perusahaan didirikan berdasarkan dengan akta notaris. Jadi ada di sekalian bahwa hal yang terkait dengan cara-cara secara administrasi terkait dengan apa sih namanya perusahaan ini tentu harus ada notaris. Yang kedua adalah modal pemilik satu orang saja. Jadi ada syarat modal. Itu kalau pertanyaannya bagaimana sih kalau mendirikan itu, nanti Anda konsultasikan misalnya notaris. Berapa syarat minimal 20 juta kah 50 juta kah? Dirikan atas kehendak seseorang pengusaha. Jadi kalau misalnya PD ini, persekutuan ini kemudian dia bersifat dirikan atas kehendak seorang pengusaha. Ada keahlian, ada teknologi, ada manajemen dikelola satu orang saja. Bila tampak banyak orang yang pengusaha itu merupakan para pembantu usaha, jadi satu orang menjadi ikon. Selebihnya itu adalah para pembantu usaha. Tentu saja bukan pengusaha badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan. Dia bukan persekutuan perkumpulan. Resiko dan untung rugi menjadi tanggung sendiri. Itu kalau modelnya persekutuan dagang. Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagai mestinya. Coba dibaca bagian G, ini. Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagai mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat. Ya, jadi gambarannya bahwa dalam proses ini mereka itu tidak terlalu begitu ribet gitu. Nah, hanya di apa namanya, kecuali surat-surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat. Lanjut. Wajib untuk membuat catatan keuangan termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi ke daerah. Ya, tetap yang namanya catatan keuangan untuk kewajiban, iya betul. Namanya kewajiban pajak itu harus ya. Individu saja itu sebenarnya kita kan wajib pajak sebenarnya semua. Artinya apa? Bahwa negara ini kan kita tinggal di negaranya Tuhan begitu. Negaranya seolah-olah kita punya negara, tapi kan maksudnya adalah tetap kita harus mencoba untuk membalas. Sama kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan. Berarti otomatis kita harus memberikan suatu feedback kepada Tuhan dalam bentuk misalnya menjaga makhluk-makhluknya, ya, menjaga makhluk yang pernah diciptakan Tuhan, itu kita harus menjaganya sebagai rahmatan lil alamin. Sama dengan negara ini, founding father kita untuk memerdekakan ini melahirkan suatu negara dan kita harus membayar pajak. Selanjutnya adalah itu syarat daripada pendirian persekutuan dagang. Selanjutnya adalah bagaimana syarat persekutuan perdata. Ada perjanjian para pihak, oke. Jadi para pihak itu ada perjanjian. Tadi kan persorangan nih. Ini ada perjanjian dapat dilakukan dengan sepakatan para sekutu atau bisa pula secara lisan. Ya kalau dalam konteks hukum dan agama, dalam hal ihwal yang terkait dengan suatu perjanjian itu seyogianya sebaiknya itu Anda lakukan secara tertulis. Tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda, atau manajemen. Jadi para pihak kalau terkait dengan ini, sekutu pihak yang bekerja sama itu tetap ada kemudian berupa uang masing-masing dia masukkan di dalam atau benda dan kemudian mereka ada di dalam manajemen tersebut. Mereka tetap ada di dalam manajemen tersebut. Apalagi yang misalnya adalah dijelaskan pada pasal bahwa terdapat
Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain. Jadi artinya saat ada perjanjian itu maka persekutuan itu sudah terlahir. Kecuali misalnya kalau ada kesempatan lain untuk kemudian tidak belum dijalankannya perjanjian hari itu, mungkin misalnya 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 1 bulan kemudian, dan seterusnya. Lalu kemudian adalah apa yang dijabarkan dalam ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal ini dapat bahwa pendirian persekutuan perdata bisa dilakukan secara lisan atau dibuat secara tertulis sejak adanya perjanjian. Itu penekanannya kalau dalam aturannya, ya, bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Iya. Lanjut, ini persekutuan perdata. Lanjut, ini penting sekali materinya. Apa ini? Ini coba lihat. Pendirian perusahaan persekutuan firma. Firma. Mari kita lihat. Coba lanjut baca. Tata cara pendirian firma sebagai suatu badan usaha dan perusahaan dijabarkan dalam pasal 22 KUHP yang mengemukakan tiap perseorang firma harus didirikan dengan akta otentik. Akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. 1. A. Firma yang didirikan terang-terangan. Oke. B. Ada kepastian hukum dalam pendirian firma. C. Oke. Firma sebagai persekutuan menjalankan perusahaan. Oke. Dan D. Perlu ada bukti tulisan tentang pendirian firma. Jadi secara umum yang saya menggambarkan bahwa sekaitan dengan ini itu kelengkapan administrasi firma itu masing-masing ada jalannya, ada lembaga-lembaga yang berkewenangan. Selesai materi ini saya akan sebutkan satu-satu siapa. Maksudnya gini, pada saat kita mau mendirikan nih, saya katakanlah ini nanti ke depan sudah sarjana ekonomi, lalu kemudian mau mendirikan usaha besar misalnya gitu. Di mana bikin akta notaris, siup situ. Nah, sebentar saya jelaskan itu ya. Yang pasti ini standarnya dulu untuk firma tadi. Terus CV. Mari tolong dibacakan coba berapa minimal orang. Untuk mendirikan CV minimal membutuhkan 2 orang untuk menjadi persero aktif dan persero pasif. Oke, betul. Jadi 2 orang ya. Persero aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan, mengurus, serta mengambil keputusan di dalam CV. Saya potong dulu bahwa 2 orang untuk menjadi pendiri, tapi di dalam akta itu biasanya dia sudah sebutkan di situ pengawasnya, sudah ada pengawasnya dan sudah ada bahkan komisarisnya, biasanya jadi 4 gitu minimal. Jadi ketika Anda menghadap di notaris itu minimal 4 KTP misalnya, tapi 2 pendiri. Itu ya secara praktiknya begitu. Lanjut. Persero pasif adalah pihak yang menjadi penyetor modal yang tidak ikut serta dalam pengurusan perusahaan. Biasanya persero pasif adalah pihak yang akan meminta pertanggungjawaban dan kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh persero aktif. Oke. Komisaris maksudnya ini. Oke, lanjut secara rinci. Nah, ini paling penting. Apa saja syarat dokumen pendirian CV? Yang pertama, untuk mendirikan CV Anda harus menyiapkan dokumen berikut: 1 kopi atau scan KTP, KK, dan NPWP persero aktif dan pasif. Ya, betul. Kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan domisili dan pengelolaan gedung atau ruko. Betul. Bukti PBB, pajak bumi bangunan, dan bukti PBB tahun tempat usaha. Ya. Foto kantor tempat dalam dan luar. Kantor berada di zonasi perkantoran, zonasi komersial, dan zonasi campuran. Nah, itu syarat administrasinya. Iya, betul. Jadi kalau ini sudah dimiliki, maka barang tentu sudah minimal. Ini yang penting. Kan ada banyak lain ya, banyak hal lain yang harus harus disiapkan. Tapi inilah standar yang harus kita kita sediakan ketika kita mencoba untuk mendirikan suatu persatuan komunitair atau CV. Apalagi ya, coba lanjut ini. Pendirian perseroan terbatas.
atau PT. Syarat formalnya yang pertama yaitu yang dimaksud ialah tercantum dalam pasal 7 ayat 1, kemukakan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya di dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan sebagai bukti bahwa pendiri telah mengambil bagian saham. Nama pengambil saham dicatat dalam daftar buku pemegang saham. Adapun syarat materialnya yang dimaksud adalah material dalam pendirian PT adalah modal. Dalam pasal 31 dikemukakan bahwa yang pertama modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dan yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Dan jika dua syarat terpenuhi, maka PT dapat mengajukan status badan hukum atau PT adalah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 PT. Oke, jadi di sini pembedanya dengan CV. Kalau CV itu kan kerugian itu ditanggung oleh para pihak person, sampai kemudian harta kekayaannya kan bisa diusut untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, kerugian misalnya. Nah, kalau PT itu terbatas, perseroan terbatas pada apa yang dimiliki, gedungnya kah disita, mobilnya kah disita, atau harta apa lain yang disita misalnya ini. Selama itu adalah menjadi daftar daripada milik usaha. Kalau dia modelnya CV, ya sampai kemudian harta pribadinya para pihak itu kemudian yang menjadi dapat disita misalnya untuk dapat bertanggungjawabkan di mereka punya perbuatan. Itu perbedaan-perbedaannya ya yang ini. Koperasi, ya saya kira nanti Anda lihat sendiri bagaimana syarat koperasi. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah terkait dengan CV. Misalnya, ya kan Anda tahu kalau KTP kan di mana didapat, jelas sekali ya. Catatan sipil, KK, tentu juga dari RT, RW, dan seterusnya. NPP itu kan di kantor pajak. Misalnya kalau Pinrang itu mana ya? Kalau di Pinrang, Pare kalau tidak salah. Dia wilayahnya Pare, NPP. Kemudian kontrak sewa tentu berada pada posisi ya kantor atau ada surat keterangan sewa dari pihak penyewa atau yang menunjukkan dalam sewa itu menunjukkan berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu untuk kemudian sehingga atau kemudian bukti kepemilikan PBB tentu misalnya, kemudian ada sertifikat misalnya, nah itu untuk bisa menjustifikasi bahwa dia adalah merupakan kepemilikan atau hanya kontrak saja. Kemudian keterangan domisili dari lurah setempat. Keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko atau tempat itu ada keterangan domisili. Yang kedua, lebih afdal kalau saya adalah menggunakan keterangan domisili dari lurah setempat atau pemerintah setempat. Nah, sehingga menjustifikasi bahwa ini memang ada keadaannya memang ada. Gitu. Fotokopi PBB, ya tentu ini juga harus dimiliki sebagai syarat untuk mendirikan suatu usaha. Yang kedua adalah ya tentu foto kantor depan, belakang, kantor berada di zona perkantoran. Kalau ini kemudian, tapi ini kalau mungkin Anda bertanya, loh kalau misalnya kantor berada di zona perkantoran, zona komersial, zona campuran, pertanyaannya kalau Pinrang ini yang mana zona yang dimaksud zona perkantoran? Nah itu kan saya kira kalau di Pinrang itu sepertinya dalam perda tentang tata ruang, itu kan yang mengatur itu perda tentang tata ruang. Misalnya di jalan apa namanya, Hotel M itu, ini Jalan Sukawati. Apakah Jalan Sukawati itu merupakan wilayah perkantoran? Apakah oleh perkantorannya, tapi kan ada juga hotel, justru banyak bisnis. Nah, tapi kan oke lah, katakanlah Sukawati daerah perkantoran, tapi walaupun belum begitu efektif. Katakanlah sudah wilayah perkantoran, tapi belum begitu efektif misalnya dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi mungkin misalnya dalam lingkar belakang itu, yang jalan apa namanya, lingkar belakang itu yang tembus-tembus itu, apa namanya Rika? Jalan apa namanya yang paling belakang itu Rika? Yang mana Pak? Ya? Yang mana?
Jalanan Pinrang itu yang tembus belakang itu yang lewat lingkar jauh, lingkar belakang itu apa lagi namanya? Yang samping Taman Makam Pahlawan. Yang jauh sekali itu di belakang itu yang agak yang tembus Cerewan apa nama daerah apa itu. Nah, di situ dapat saja menjadi daerah misalnya daerah zonasi komersial. Itu bisa menjadi zonasi komersial. Sukawati tadi bisa menjadi zona perkantoran. Jadi kalau misalnya contohnya yang saya bisa sebutkan misalnya Veterani perkantoran, katakanlah begitu. Walaupun memang ya hampir beberapa daerah saya lihat sih tidak ada konsisten terkait dengan itu. Dari perkantoran tapi ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota lain lagi modelnya. Maksudnya lain lagi lah, pembangunannya lain lagi. Nah inilah kemudian saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami secara seksama bagaimana dengan syarat-syarat mendirikan suatu PT, syarat mendirikan CV, syarat mendirikan koperasi, kemudian syarat mendirikan apa namanya perusahaan yang terkait dengan yang dapat menjadi bahan referensi buat kita nanti dalam rangka membekali disiplin ilmu Anda sebagai calon-calon usaha atau calon-calon ekonom. Nah, saya kira saudara-saudara sekalian itu yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan ini. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.